dari tanggapan Anda seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Iva. Tentu saja pertama-tama semua langkah atau kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan hal-hal yang baik untuk rakyat harus kita apresiasi. Terutama terutama juga masalah apa namanya keseriusan pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat. Ya. Cuma memang kami beranggapan bahwa momennya kayaknya agak sedikit lambat ya. Karena sekarang sebenarnya sudah mulai masuk ke yang kita sebut yang namanya peak season. Ya. Paket perjalanan termasuk tiket pesawat untuk pada periode peak season Nataru itu biasanya sudah dibeli itu 2 atau 3 bulan sebelumnya. Ya, jadi sehingga kalau pemerintah baru mau menurunkan pada saat sekarang, ya mungkin kebijakannya berjalan. Tapi kalau allotment atau availability daripada tip itu sudah nggak ada juga percuma kan. Ya, tapi anyway kita lihat, nah, mudah-mudahan kita berharap bahwa kebijakan ini benar-benar akan terjadi, bahwa ada penurunan harga tiket, ya walaupun saya dengar sekitar 10% ya, cuma belum tahu apakah 10%-nya apakah dari total share atau basic harga, belum tahu apakah harganya cukup signifikan atau tidak. Tapi kita apresiasi ya, terutama untuk kebijakan pemerintah ini. Oke, baik. Baik, pada intinya adalah dari Asita sendiri begitu ya, Anda menyatakan bahwa sebetulnya mengapresiasi kebijakan ini namun cukup terlambat begitu. Tapi momentum yang tepat sebetulnya menurut Anda kapan begitu? Harusnya pemerintah mengumumkan bahwa kebijakan ini akan diberlakukan untuk momentum Nataru, Pak Budi. Ya idealnya mungkin 2 atau 3 bulan sebelumnya ya. Dan memang sebenarnya agak tidak lazim juga supplier termasuk airline itu jualan tiket murah pada saat peak season ya. Justru pada peak season kan dulu pemerintah itu mengizinkan untuk menerapkan batas atas ya. Pada saat low season iya harus bisa jualan murah. Nah, tapi kita berharap kebijakannya ini bisa diimplementasikan juga nanti sampai seterusnya. Ya, jadi bukan hanya berlaku sampai bulan Januari. Setelah itu pada saat justru pada saat masyarakat mulai membutuhkan kembali perjalanan dengan transportasi udara, tiketnya kembali normal. Jadi kita harapkan sampai tahun ke depan pun kebijakan ini bisa tetap berjalan. Oke, baik. Jadi harapannya memang bisa berkelanjutan begitu ya untuk di tahun-tahun ke depan dan juga setelah momentum libur Natal dan juga Tahun Baru. Saya akan ke Pak Syahrul terlebih dahulu. Pak Syahrul, dari sisi tanggapan Anda, kemudian juga tadi dari Pak Budi menyampaikan bahwa kebijakan ini diapresiasi tapi cukup terlambat begitu. Apakah Anda juga memiliki pandangan yang kurang lebih sama dengan Pak Budi atau justru ada hal-hal lain yang ingin Anda tekankan seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Iva. Mungkin hampir sama dengan Pak Budi ya, pada prinsipnya mengapresiasinya nomor satu sih ya, mungkin kami ingin menyampaikan bahwa ini satu prestasi ini Mbak Iva ya. Kenapa saya bilang prestasi? Karena selama ini kebetulan di pemerintahan yang sebelumnya itu kita minta untuk menurunkan harga, tapi sama sekali nggak ada reaksi gitu loh ya. Nah ini sih menurut saya satu gebrakan sih ya, satu gebrakan. Walaupun tadi yang Pak Budi bilang memang betul ini agak terlambat. Ini dilakukan ketika menghadapi peak season, di mana peak season itu kecenderungannya kan hukum ekonomi selalu harga-harga meningkat begitu loh. Nah jadi kalaupun ini dilakukan pada waktu mau peak season, nomor satu nih pesawat sudah pada penuh karena tadi Pak Budi juga bilang bahwa ini 2 bulan sebelumnya orang udah pada beli tiket ya. Dan kami juga Astindo di bulan September yang lalu kami juga sudah menyelenggarakan travel fair. Nah di situ kami menjual tiket-tiket untuk Desember karena eh, kebetulan masyarakat Indonesia juga khususnya di kota-kota besar sekarang sudah teredukasi merencanakan perjalanan sehingga mereka itu membeli paket-paket perjalanannya itu di pameran. Nah, kami lakukan di September. Nah, jadi mungkin sih kondisi pesawat sekarang juga sudah 80-90% penuh. Nah, jadi mungkin hanya sisa 10%-nya yang bisa mendapatkan penurunan harga ini. Buat kami sih kalau ditanya bagaimana menghadapinya ya ini hiburan gitu loh. Ya Pak Budi ya, ini hiburan ya, ada tambah-tambahan yang ngisi kekurangan kekosongan pesawat yang 10% ini bisa kita tambahkan. Tapi kalau ditanya untuk ke depannya seperti apa, ya kami mengharapkan ini political will dari
pemerintah ya, karena ini sangat ditentukan misalkan begini, ini harga tiket di Indonesia ini itu, relatif mahal ya, Mhm. relatif mahal. Penyebabnya kenapa? Ternyata harga tiket tinggi juga tidak apa ya, tidak menggembirakan para, airlines, para operator. Ya. Mereka juga mengeluh. Mhm. Karena apa? Biayanya juga tinggi. Ternyata apa? Ya itu dari bahan bakar ya, fuelnya aftur mahal. Mhm, mhm. Nah, kemudian juga yang mereka tadi juga mengenai PPN-nya. Nah, tiket domestik itu dikenain PPN ya. Mhm. Sedangkan tiket internasional itu tidak dikenakan PPN. Nah, ini juga menjadi beban. Dan yang bukan hanya tiketnya saja, fuel-nya pun itu juga katanya dikenakan PPN. Ya. Nah, Mhm, mhm. sedangkan untuk bahan bakar yang Ya. lain itu tidak dikenakan PPN. Dan rupanya yang dikenakan PPN ini, yang pajak berlapis ini, itu juga kepada spare part pesawat, yang menjadi komponen penentu harga. Nah, Mhm. yang saya dapat bocorannya ini kan hanya penurunan ini ada di fuel surcharge saja, Ya. Mhm, bukan mhm. di tarifnya, Mhm. hanya di fuel surcharge ya. Nah, jadi juga belum secara keseluruhan mengurangi harganya. Oke, baik. Ini juga masih masih menjadi, apa, perlu diperhitungkan gitu. Baik.